Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa kafatil anbiya'i wa mursalin wa alihi wa sahbihi subhanahu wa ta'ala bi jami'i al-qur'an wa sallallahu syukur wa jami'i wa syukur wa jami'i wa syukur wa syukur wa syukur wa zali wa syukur wa syukur wa syukur al-thamani wa syukur al-tijari Baila arwahin jami'in Al-Mursyid Wali Kahfidin Yati Indonesia Khawasah Baila arwahin jami'in Ta'ala Berumah Syarikat Dan jami'in Keseluruhan jami'in Semua kita mencoba Baila arwahin jami'in Ta'ala Bicara Sumatera Madura Masyarakat Khawasah Dengan seri-seri Baila arwahin jami'in Muassis Nabatul Warum Masyarakat Khawasah Dengan seri-seri Dimana khusus Jami'ul Qadami Al-Abidin Wal Masyarakat Dan Mukhlisin وإلى خطة الشعش والشعري وكنت في هذا الكتاب إرثاق الشريك سيقول الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya kami muliakan dan kami hormati keluarga besar dari beliau Haja Ismail beserta dengan keluarga besarnya, pembina Majelis Ahbabur Rasul, jajaran pembina Majelis Ahbabur Rasul, dan seluruh pengurus dari Yayasan Haji Efyus Haja Ismail, seterusnya ketua ranting NU, rekan-rekan santri tua Gasan Ali yang kami muliakan, rombongan hadrah Majelis Ahbabur Rasul yang tadi sama-sama sudah syiar di pemerintahan Kabupaten Bungo. Hadirin wal hadirah Bapak dan Ibu jamaah Majelis Ahbabur Rasul yang dimuliakan Allah, para kiai, para ustadz. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul berjamaah untuk melaksanakan kegiatan rutin. Kebetulan untuk malam hari ini spesial satu, kami pribadi ikut mengucapkan selamat tahun baru Islam 1444 Hijriah. Semoga di tahun ini kita diberi kemudahan, kelancaran segala urusan-urusan kami, urusan-urusan kita. Dan mudah-mudahan dengan masuknya tahun baru diiringi dengan kemarin Jumat hujan mulai dari sebelum Jumat hingga Jumat. Mudah-mudahan bisa jadi wasilah gambaran hal-hal yang ndak ilu kitir kengga anyui galola kesanola di bawah galo al-alam ndak ilu mulai dari wabah al-alam ndak ilu mudah-mudahan kebawalah di ayat kemarin. Itu satu. Yang kedua, memberikan contoh dengan kita kemarin dengan hujan yang model kayak itu, kita hendaknya jangan hanya sekedar bersih dohir nyobain, jangan hanya sekedar membersihkan lahir, tapi batin yang paling perlu, yaitu membersihkan hati. Nah ini mudah-mudahan dengan masuknya tahun baru ini, mudah-mudahan kita bisa, alhamdulillah malam hari ini kita di sini di samping peringatan tahun baru Islam, kemudian juga kita sama-sama haul. Pertama haul guru beliau Cik Raji dan guru kami beliau Mbah Yai Masruri Abdul Mughni yang haulnya dilaksanakan tanggal 1 Muharram. Ini alhamdulillah keluarga ingat semuanya di sini. Ini sama-sama kirim doa, satu untuk beliau, yang kedua kebetulan kurang lebih 100 hari dari kepergian bibi kita, orang tua kita juga, ayu kita itu Ibu Asma Murni yang kurang lebih 100 harinya. Kemudian juga kita mendoakan untuk almarhum Haji Emyus, Haja Asmirawati. Nah kemudian juga untuk keluarga-keluarga kita yang telah mendahului kita, mudah-mudahan di tahun pergantian tahun Hijriah atau tahun Arab ini, mudah-mudahan ahli kubur kita semuanya dilapangkan oleh Allah tempatnya, Allah kasih terang, kasih nur dalam alam kuburnya. Sesuai dengan sebutannya, makna dari alam barzah itu alam yang luas, tidak sempit, nampak dohir cuma 2 kali 1 meter, tapi hakikat maknanya barzah itu ukurannya lebih luas daripada ukuran 2 kali dunia ini. Jadi alam barzah itu lebih luas, tidak lebih sempit.
Maka kita selalu berdoa mudah-mudahan keluarga kita diberi nikmat dalam alam kuburnya. Selain dari itu, ini alhamdulillah tadi disampaikan rekan-rekan Majelis Ahbabur Rasul, alhamdulillah tadi wilayah pemerintahan Kabupaten Bungo terkait dari tadi apa yang ditanyakan oleh Cik Jamil itu, aduh maksud atau pada itu terserah dengan nyola. Tapi mudah-mudahan kita yang mengadakan bukan termasuk orang-orang yang seperti itu. Majelis ini juga mudah-mudahan tidak masuk dalam kata-kata yang disampaikan oleh Allah, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du aynaka 'anhum. Ini kita berusaha, kata Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyunya dengan baginda Rasul, wasbir nafsaka, sabarlah engkau Muhammad, ma'al ladzina yad'una rabbahum, sabarlah engkau Muhammad bersetera dengan orang-orang yang kumpul untuk menyeru Allah. Yad'una rabbahum, menyeru Tuhannya. Sabar engkau. Sabar dengan apa? Dengan kondisi mereka. Ini ayat ini berkenaan turun dengan ahlu suffah, orang-orang yang berada di masjid, jumlah kurang lebih ada 70 orang. Mereka rata-rata orang miskin, meninggalkan pasar, meninggalkan dagangannya, hidup di emperan masjid dan menunggu saat-saat datang waktunya maksud sholat. Beliau sholat, selesai sholat beliau kumpul-kumpul membahas keilmuan di emperan masjid. Ini kaum ahli sunnah. Mereka yang kumpul di situ adalah ngajak orang-orang supaya dekat dengan Allah, tidak ada harapan lain supaya ridhonya itulah yang dicari. Kau harus sabar Muhammad. Kemudian lanjut ayatnya, wala ta'du aynaka anhum, jangan kau berpaling dari mereka Muhammad karena kemiskinan mereka. Jangan kau berpaling. Jika matamu berpaling dari mereka yang miskin, engkau cenderung dengan orang-orang kafir yang mereka berlimpah harta benda. Turidu zinatal hayatad dunia, yang mereka hanya sekedar berharap urusan-urusan dunia. Jangan kau palingkan wajahmu, jangan kau palingkan pandangan matamu terhadap mereka, orang-orang yang kumpul untuk ngajak mencari ridho Allah. Jangan kau berpaling darinya. Dan kemudian sambung kata Allah, tapi ingat ini kata Allah, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa. Jangan kau ikuti. Ini makanya ini saya agak keras sampaikan. Jangan kau ikuti, wala tuti' man aghfalna. Jangan kau ikuti siapa man, orang. Orang di sini bisa kiai, bisa ustaz, bisa para pejabat, siapapun. Aghfalna, yang lalai, an dzikrina, dari ingat awak, zikir kepada awak. Jadi kalau ada orang yang ngajak-ngajak kumpul orang, sesama kumpul model kok, tapi orang dan ngajak itu lalai zikir dengan Allah, jangan kita tunggu. Man aghfalna qalbahu an dzikrina. Nah, kalau Majelis Ahbabur Rasul insya Allah sholawatan terus kok, insya Allah. Wattaba'a hawa, jangan kau ikuti orang yang ngajak kumpul, sekalipun tendensi gambarnya itu adalah dengan kedok-kedok agama, tapi mereka hanya sekedar nuruti hawa nafsunya belaka. Jangan pula kau ikuti Muhammad. Ini kata Allah, teguran keras dari Allah terhadap baginda Rasul, yang manfaatnya juga sebagai untuk kita sebagai umat-umatnya Rasulullah. Maka mohon maaf tadi sudah disampaikan itu. Yo kalau kita kok umpama tujuannya yang undang itu lain, yo iyalah tak kono, kita udah usah tunggu tujuan kita apa. Nah sholawat di sana, nah ibadah di sana, nah menggemakan sholawat di Kabupaten Bungo. Dan alhamdulillah ada tawaran mobil yang agak layak katanya, tapi kurang jos. Saya pinginnya kayak pemerintah Kabupaten Tebo tahun ini sih, untuk HSN Hari Santri Nasional Kabupaten Tebo yang PJ ngasih dana 300 juta untuk acara ulang tahun Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober. Bungo. Belum kata ini salah. Kok ya enggak nyampe 300 juta enggak apa-apa lah. Kalau umpama kok kayaknya kok Cik Ronald umpama kok dia panggil, Konal tolong
100 juta. Untuk apa? Acara hari santri. Insya Allah dari 100 juta itu bisa diolah, walaupun nilainya 100 juta, insya Allah bisa meriah yang nilainya sama dengan 300 juta. Gus Miftah insya Allah bisa diajak kemari, Gus Muafik bisa diajak kemari. Itu. Ya kalau mama Gus Muafik nggak bisa, nggak apa-apa. Yang gondrong satu kan aduh. Ini jadi itu insya Allah lah. Itu kalau umpama pemerintahan Kabupaten Bungo, turun kemari Jindo, panggil, 100 juta untuk acara hari santri besok tanggal 22 Oktober. Insya Allah kalau Komisi Roland di Pasar kayaknya itu insya Allah lebih meriah daripada tahun-tahun yang pernah kita laksanakan di lapangan kita. Insya Allah bisa lebih meriah. Santri-santri mana yang ada di Kabupaten Bungo, pesantren itu insya Allah bisa dipanggil. Dan kebetulan kalau untuk wilayah Kabupaten Tebo itu yang jadi tuan rumah tiap-tiap kecamatan sih. Gitu. Jadi hari santrinya tiap-tiap kecamatan. Ini belum terpikir mungkin itu kata Isola, mungkin belum mulai pemerintahan kita yang di Kabupaten Bungo. Mudah-mudahan ini juga masuk tahun baru ke depan juga mudah-mudahan bisa seperti itu. Jadi hadirin wal adillah, Bapak dan Ibu, para pemuda, rekan-rekan santri itu yang dimuliakan Allah, kita sambung kajian kita minggu belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qala Syekh Az-Zarruq, beliau menyampaikan kembali. Apa yang disampaikan? Wa aqsamuha salah satu. Bid'ah dibagi menjadi 3. Apa saja? Yang pertama adalah al-bid'ahus shalihah wal bid'ahul idhafiyah, kemudian wal bid'ahul khilafiyah. Bid'ah kata Syekh Zarruq dibagi menjadi 3. Ada yang pertama adalah bid'ah shalihah yang jelas. Kemudian bid'ah yang kedua kata Syekh Az-Zarruq beliau menyampaikan adalah wal bid'ahul idhafiyah, bid'ah yang disandarkan. Kemudian yang ketiga adalah bid'ah khafiyah atau khilafiyah, bid'ah yang diperselisihkan. Maka beliau menyampaikan dalam hal ini wa aqsam salah satu al bid'ah shalihah. Yang pertama bid'ah shalihah yang jelas nampak. Bid'ah shalihah itu apa? Wajiya ma usabbita min ghairi asli syar'in fi muqabalati ma thabata syar'an min wajibin aw sunnatin aw mandubin aw ghairi. Fa amma tatsanatun aw talabat haqqan wa hadhihi syarrul bid'ah. Kata beliau Syekh Az-Zarruq menyampaikan bid'ah shalihah itu apa? Bid'ah shalihah atau bid'ah yang nyata yaitu bid'ah yang ditetapkan. Bid'ah yang ditetapkan tanpa dalil-dalil syariat. Ini bid'ah yang jelas. Bid'ah yang ditetapkan tanpa dalil-dalil syarak. Dalam dalil-dalil syaraknya itu tidak ada dan berseberangan dengan sesuatu yang telah ditetapkan. Dalil yang tidak sesuai dengan dalil syarak, sesuatu yang tidak sesuai dengan dalil syarak, dan sesuatu tersebut berseberangan dengan sesuatu yang telah ditetapkan oleh dalil-dalil syariat. Nah, jadi baik itu hukumnya yang wajib itu, ataupun sunnah, ataupun yang mandub. Jadi sunnah dengan mandub itu maknanya sama. Sunnah itu sunnah, mandub itu juga sama sunnah. Jadi hal-hal yang dilakukan yang bertentangan dengan syariat Islam, tidak ada dalil dari syariat, kemudian berseberangan pula dengan dalil-dalil syariat. Contoh, ada kalimat aqimus sholata lidzikri, tapi orang ikut didondak sholat. Dia suruh sholat tidak mau. Kenapa? Ajaran baru. Disuruh sholat dia tidak mau, cukup lah ada orang adan ingat aku dulu nyut bayang dulu dia tunda. Kalau nyut mengeluarkan dalil dua, ini dalilnya ada ini sholatan dzikri. Padahal ayat yang lain itu ada menjelaskan jelas. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain.
Ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah wa atuz zakata warka'u ma'ar raqiin. Disuruh sholat, zakat, rukuk bersama dengan orang-orang yang rukuk. Lah iku rukuk beda, hanya sekedar ingat kos bayang maghrib, kos bayang isya, hanya sekedar mengingat Allah di waktu maghrib, waktu isya, subuh, duhur, asar. Ini namanya bid'ah yang benar-benar jelek. Ini bid'ah yang nampak. Jadi ketika qaul ini tidak didukung dengan dalil-dalil syariat, maka bid'ah ini disebut dengan bid'ah yang shalihah, yang jelas. Dan sehingga bid'ah itu mematikan sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau membatalkan perkara yang hak, yang benar. Itu tadi kata Allah, aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar rafi'in. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, dan ayat-ayat yang lainnya yang menyampaikan tentang kewajiban sholat. Lah kok orang ini dia tidak sholat tapi hanya sekedar mengingat saja waktunya sholat. Oh ini sholatnya sholat ini, oh ini sholatnya sholat ini, namun dia tidak mengerjakan. Nah maka hal inilah yang disebut dengan bid'ah sharihah, bid'ah yang teramat jelas, bertentangan dengan dalil syariat. Nah ini yang pertama. Mudah-mudahan nanti dengan adanya penyampaian-penyampaian ini kita bisa lebih jelas mana yang bid'ah, mana yang bukan termasuk bid'ah. Nah, dan ini adalah bid'ah yang paling buruk. Wahada syarrul bid'ah. Inilah bid'ah yang teramat buruk. Terlebih umpama contoh yang lain, orang rukuk 2 kali, orang rukuk sekali, kok ditambah rukuknya jadi 2 kali kayak sujud. Ini yang bid'ahnya. Dan kemudian yang kedua kata beliau, wal bid'ahul idhofiyah, kata Syekh. Bid'ah idhofiyah itu apa? Asani al bid'ahul idhofiyah wa hiya allati tudhaf li amrin law sulima bid'ah lam tasihha al munaza'atu fi qawlihi sunnatan aw ghayra bid'atin bila khilafin aw ala khilafin mimma taqaddama. Yang kedua disebutkan oleh beliau Syekh Zarruq, menyebutkan bid'ah yang kedua disebut dengan bid'ah idhofiyah. Bid'ah idhofiyah itu apa? Bid'ah yang disandarkan, bid'ah yang ditambahkan. Dia ada susunan, kalau dalam ilmu nahwu itu ada susunan idhofiyah, itu kata Cik Raji, susunan mudhof dan mudhof ilaih. Nah bid'ah idhofiyah ini adalah bid'ah yang ditambahkan, yaitu bid'ah yang disandarkan pada suatu perkara yang jika perkara tersebut dapat diterima. Disandarkan dengan suatu perkara yang jika perkara itu bisa diterima. Nah, maka tidak sah mempertentangkan statusnya sebagai sunnah atau bukan bid'ah. Itu tidak perlu lagi dipertentangkan. Nah kemudian hanya itu, kemudian tanpa khilaf itu, ataupun tanpa khilaf ataupun juga menurut khilaf. Nah ini jadi seperti hal-hal yang telah disampaikan di muka. Jadi bid'ah idhofah di sini adalah bid'ah yang disandarkan pada sesuatu perkara yang jika itu perkara tersebut dapat diterima. Contoh tahlilan, turun mandi, tinggeban kata orang Jawa. Ini yang kemarin saya sampaikan. 7 bulanan, 4 bulanan. Dibuat dek kita di dusun, kalau orang Jawa, kemudian kalau kok umpama 7 bulanan, biasanya itu nanti yang perempuan ada apa namanya itu belut yang diletakkan depan rumah, nanti yang lagi ambil keluar rumah, belutnya itu dalam pemondamnya becipak. Jadi tujuannya untuk apa? Gambaran belut kolicin supaya anaknya munggah keluar bentuk. Yuk isinya model kayak itu, tapi ritual sebelum itu ada doa. Doanya yang jika disandarkan ikut dengan apa yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, falamma afqalat da'awallaha rabbahuma la in ataitana sholihan. Ketika Siti Hawa ini pas mengandung tambah gedang perutnya,
Ini Nabi Ibrahim berdoa dengan Allah, falamma asqala, ketika Siti Hawa perutnya lah tambah godam. Kalau 2 bulan anu nampak, 4 bulan lumayan, nyumbul dikit, 7 bulan lah godam nian. Nah ketika nampak tambah berat, falamma asqala da'awa, maka Nabi Adam dan Siti Hawa berdoa terhadap siapa? Rabbahuma, terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapannya apa? La in ataitana solehan. Harapannya supaya anak yang dikandung jadi anak yang soleh solehah. Nabi ini yang sifatnya Nabi juga berdoa dengan Allah, minta anaknya dijadikan anak yang soleh dan solehah. Lahirlah pertama Qabil, kembarnya bukan kembar apa ya, kembar siam apa mbak? Kembar jantan tino itu namanya kembar apa? Kembar sepasang ya. Lahir Qabil lawannya Iklima. Yang Qabil gagah, yang Iklima suante. Gitu. Nah kemudian lahir lagi yang kedua, kembar lagi siapa? Habil. Itu lawannya dengan siapa? Labuda. Habil tidak begitu gagah, Labuda ketepai. Itu kan udah begitu yo cantik. Nah tapi akhirnya karena syariat itu orang itu baru cuma 6, Nabi Adam, Siti Hawa, Qabil, Iklima, lahir kembarnya ini sepasangnya. Nah kemudian Habil dengan Labuda. Nah cara kawinnya silang saat itu karena belum ada orang yang mau dinikahkan dengan si Al. Nah Bang Al, lu dapet Bang Al Lunado saat itu. Akhirnya disilang. Yang gagah dapet Labuda. Itu yang gagah dapat yang itu. Nah kemudian yang cantik itu, jadi yang cantik dapat yang jelek. Iklima cantik nian, dapatnya Habil yang tidak begitu gagah. Jadi maka mohon maaf kadang-kadang ketika kita undangan nyimak pas besandi induk mah ndak cocok nian yo kata kita. Ngapo nduk mah ngapo nan jantan jelek nian. Ngapo nanti nuansa nian pantas lah untuk awak. Kadang-kadang model kayak itu. Nah, ini mohon maaf baliknya ini ke sini yang dimaksud adalah bid'ah idhofiyah. Itu. Jadi bid'ah yang ditambahkan. Bid'ah idhofiyah itu ditambahkan maksudnya jika ini kok tidak bertentangan dengan syariat tapi dalil syariatnya ada. Kayak turun mandi. Itu turun mandi saya sering sampaikan Nabi Muhammad ketika lahir yang keliling malaikat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tiba kita sungai angkan kinyo jamaahnya yang melilingi budak-budak tunan diacung ke jamaah nan ibu adonan ngerek rambutnya pakai dogan dogan kelapo di sanonco sawit dayo adonya apa ya di sana udah ada. Nah kita menguangkan berkatnya apa? Ya sudah pakai gunting, kemudian rambutnya dimasukkan kan. Kalau Rasul kok dulu itu digunting, rambutnya ditimbang berapa bunci tuh bohe rambut budak tuh. Nah, itu nan ganti dengan omeh dijual, senyo disedekahkan. Lah kita lain di dusun. Kinyo nantu gun mandi konan soka, tapi kita nanti bo bagang 1.000 2.000 itu nan sodoka. Tibonyo tujuannya untuk apa? Oh dapatlah untuk nulung budak kok, entah untuk beli aponyo, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bertentangan idat, dalilnya ada, walau caranya berbeda. Ikolah yang tidak boleh dipertentangkan. Namanya bid'ah idhofiyah. Dan kemudian yang ketiga, kata Syekh Imam Az-Zarruq, beliau menyampaikan bahwa bid'ah yang ketiga, kata beliau, asalisu al-bid'ahul khilafiyah, bid'ah khilafiyah yang diperselisihkan. Nah, bid'ah khilafiyah yang diperselisihkan ini apa? Kata beliau, wahya al-maniyatu ala usulaini yutakhadi'u yata'adu bi'a kullun minhuma faman qala bi'ada qala bid'atun wa man qala bimuqabalihi qala sunnatun kama taqaddama fi darbil iradah
wa dzikril jamaah. Nah, yang ketiga kata beliau Syekh Az-Zarruq menyampaikan adalah bid'ah khilafiyah. Bid'ah khilafiyah wahia itu bid'ah yang diperselisihkan, yaitu perkara yang didasarkan pada dua dalil yang saling tarik menarik. Yang ikut narik dalilnya, oh yang ikut ini tidak boleh, yang ini oh boleh, tidak apa-apa. Itu. Nah, KB zaman dulu kan tidak ada. Itu bid'ah apa enggak? Ini KB itu adalah bid'ah yang saling tarik menarik. Satu ulama ngomong enggak boleh, satu ulama boleh. Itu khilafiyah. Perbankan itu juga termasuk khilafiyah. Enggak perlu nak didebatkan juga. Maka ada yang ngomong kok berpakai, taruhlah umpama kau yang KB dia enggak pakai, oh dia bahwa itu enggak boleh, haram. Yuk monggo. Tapi kalau yang melakukan, oh KB boleh, tujuannya apa? Tujuannya untuk ngatur peranakan supaya tidak susun paku. Susun paku, kalau pakunya paku 8, paku 10, tidak apa-apa. Iko paku kecil. Itu paku triplek, nak bersusun macam mana beseka lah. Jadi ini nama bid'ahnya bid'ah apa? Bid'ah khilafiyah yang diperselisihkan. Itu contoh tadi. KB dulu sama Rasul ada. Sehingga bid'ah ini masih diperselisihkan, saling tarik menarik antara satu ulama dengan ulama yang lain. Perbankan juga model itu. Kalau yang memang kok dia mengharapkan, ya sudah, menghormati mereka yang tetap bertransaksi dengan bank itu juga diperbolehkan, toh sama-sama punya dalil. Ini bid'ah yang saling tarik menarik. Jadi tarik menarik di sini kemudian bagi yang memegang teguh dalil yang ini, maka perkara itu adalah bid'ah. Memegang teguh bahwa sama Rasulullah ada KB, berpegang dengan hal ini adalah sesuatu yang bid'ah. Monggo. Tapi bagi mereka yang tidak berpegang teguh dengan hal ini, maka dan bagi yang memegang teguh dalil lain yang berseberangan, perkara itu adalah sunnah. Contoh kantor administrasi. Nanti kalau di sini itu kantornya kantor apa? Kantor keuangan. Nah kemudian adalah badan BKD, itu ya namanya. Ya itu badan pengurus itu apa? Keuangan daerah. Itu. Jadi boleh. Nah kemudian contoh umpama yang lain termasuk LL, ini LL yang diperbolehkan, termasuk adalah yang sunnah di sini adalah termasuk ya kayak sholat berjamaah, zikir dengan bacaan keras. Ini adalah termasuk LL yang bid'ah, tapi bid'ahnya khilafiyah. Usolli ini khilafiyah. Nah kalau kita yang NU ya nganggo usolli, pakai usolli sholatnya NU, adzan 2 Jumatannya NU, zikir bareng amalannya NU. Terus apa lagi? Maulidan sholawatnya NU, Maulidan sholawatnya NU. Allahumma sholli wa sallim sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Adada ma fil
benderanya kantor-kantor yang didirikan. Nah, ini termasuk bid'ahnya bid'ah khilafiyah yang saling tarik menarik antara satu ulama dengan ulama yang lain, antara satu imam dengan imam yang lain. Nah, kita yang pakai usoli yo monggo. Tujuannya kita pakai usoli itu untuk nonton usoli fardhul maghribi. Ya kalau orang lain ada yang pakai tidak pakai, niatnya tidak pakai usoli, sengaja pak sholat maghrib lah dan disebutkan. Nah kalau kita kok kadang-kadang apa sengaja awak nak sembahyang maghrib 3 rakaat mengikuti imam tunai karena Allah Ta'ala. Nah kalau mereka awak nak maghrib kok karena tidak pakai usoli. Usoli itu artinya awak sholat maghrib 3 rakaat mengikuti imam tunai karena Allah Ta'ala. Nah kalau yang tidak pakai usoli awak maghrib aja cuma itu, tidak pakai usoli aja sekedar pakai nama itu. Nah kalau kita pakai usoli fardhul maghribi, nah kok
Yang kok ndak pakai nawa itu, yang ndak pakai usolli, mereka meyakini Allah tahu sudah yang awak pojokku sembayangnya maghrib yo 3 rakaat, maka ndak perlu ada salah rakaatin. Nah yang kita itu hati-hati beliau Imam Syafi'i sambil untuk nuntun hati awak sembayang maghrib 3 rakaat nuwi imam tune krono Allah Ta'ala, baru Allah dalam hati diniat pasal Allahu Akbar. Nah tujuannya Imam Syafi'i kok supaya nuntun. Kita pakai usolli, yo pakai usolli. Ada yang tidak pakai usolli, yo tidak apa-apa. Kita tidak anggap mereka tidak sah, mereka juga tetap sah karena Allah tahu. Nah, ada yang pakai kunut, ada yang tidak. Kita lazimnya pakai kunut, yo pakai. Kalau yang tidak lazim pakai kunut, ya tidak apa-apa. Gitu. Nah kalau kita menurut Imam Syafi'i kunut, maka ketika kita kok awal kata Imam Syafi'i, kalau kita niat sembahyang subuh tidak pakai kunut, maka jika lupa tidak perlu sujud sahwi. Tapi kalau kita yang biasa pakai kunut, pas sholat tuh niati, maka kita kunut sembahyang subuh. Ternyata pas ketika tidak kunut kita terlupa, maka harus diganti sujud sahwi. Jika awal kita hendak sholat subuh dan awak kok subuh kok tidak pakai kunut, jika lupa tidak baca kunut tidak perlu sujud sahwi. Jadi kata beliau para a'imah, para imam-imam madhab itu model itu. Jadi saling tarik menarik antara satu dengan yang lain. Nah kemudian nanti pembahasan sampai berikutnya yang namanya kemudian beliau ada imam, beliau menyampaikan bahwa al-allamah Muhammad Waliyuddin Asy-Syabsiri. Imam Waliyuddin Asy-Syabsiri menyampaikan dalam hadis baginda Rasul fi Syarhil Arba'in Nawawiyah, dalam syaratnya kitab Arba'in Nawawi ada hadis ala qaulihi sallallahu alaihi wasallam, ada hadis baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa au awa itu muhaddisan fa alaihi la'natullah. Ini hadis Rasulullah. Barang siapa yang mengada-ngadakan hal baru itu, perkara-perkara yang baru gitu, atau ia berusaha untuk meneruskan hal-hal yang baru, maka baginya adalah laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini mereka banyak yang salah paham dengan arti hadis ini. Maka ada hadis yang lain, man ahdasa fi amrina ada, man ahdasa fi amrina laisa ada fahuwa. Barang siapa yang mengadakan hal-hal baru dalam urusan agamaku ini, maka ia tertolak. Ini yang kadang-kadang dijadikan dasar oleh mereka minhum yang menolak. Maksudnya itu adalah urusan agama kok tidak pas. Contoh itu tadi, kita tahlilan, kita yasinan, itu adalah bagian daripada agama, maka boleh. Maksudnya bid'ah yang idhofiyah. Nah maka dalam hal ini beliau menyampaikan urusan-urusan itu yang tidak termasuk itu ada. Maka kata beliau, berarti Syekh Allamah Waliyuddin beliau menyampaikan, jika kok urusan-urusan itu berkenaan dengan agama, maka hukumnya bisa menjadi 5. Jadi hukumnya dalam hal ini, maka hukumnya bisa menjadi 5. Yang pertama adalah bid'atun katikhadis sub'at. Yang selanjutnya adalah kata beliau, yang selanjutnya faqula al-bid'atun itu fi'lu ma lam yu'ad fi asri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wajibatun kata'allumin nahwi. Sesuatu yang tidak dilakukan Rasul tapi bisa menjadi wajib. Contoh, kata'allumin nahwi, belajar ilmu nahwu. Zaman Rasulullah belum ada ilmu nahwu. Maka kita belajar ilmu nahwu wajib untuk apa? Memperbaiki kosakata dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran, hadis dan kitab-kitab yang lain. Ini butuh dengan ilmu nahwu. Maka boleh, bahkan menjadi wajib. Di samping ilmu nahwu, maka adalah wa gharibul kitab was sunnah, membukukan kitab-kitab yang ada. Setelah membuka mimma yatawaqqafu fahum syari'ah alaihi. Nah kemudian yang selanjutnya
Kamad bil qadariyah, seperti ada sesuatu yang di sini adalah faqala al bid'atu fi'lu ma lam yu'ti asri Rasulillah wajibatan. Kata andu bin nahwi, belajar ilmu nahwu. Nah kemudian termasuk membukukan kitab-kitab yang 4. Nah kemudian wa takhrimatun kamad bil qadariyah. Yang selanjutnya wajib, hukum wajib yang kedua, kata beliau Syekh Waliyuddin menyampaikan hukumnya dibagi 5. Yang pertama wajib, yang kedua haram. Nah yang haram itu contoh kayak aliran-aliran Qadiriyah, itu haram. Nah kemudian setelah Qadiriyah aliran Jabariyah, ini hal-hal yang diharamkan. Kemudian Mujassimah yang menganggap bahwa Allah itu punya jisim sama kayak makhluknya. Nah, ini termasuk adalah yang haram, nggak boleh. Nah kemudian ada yang wamandubah, ada yang sunnah. Contoh kaidah ibti, contoh berusaha wal madarisi, bangun pondok pesantren. Ini adalah hal-hal termasuk yang sunnah. Ini kata beliau Syekh Waliyuddin. Nah kemudian di antara hal-hal yang sunnah termasuk adalah buat perkantoran. Kemudian wakilul khilsan. Nah kemudian berusaha adalah ada di samping bangun pondok pesantren. Nah kemudian termasuk adalah berusaha memperbaiki mushaf. Nah, itu termasuk hal-hal yang disunahkan. Nah kemudian yang selanjutnya kata beliau wa makruhatun. Contoh yang makruh adalah seperti kazakhrofatil masajid, menghiasi masjid dengan ornamen-ornamen yang berlebihan. Contoh masang keramik masjid yang gambarnya berbunga-bunga. Itu khawatirnya itu imamnya lagi bujang. Itu jadi mohon maaf jika hal kayak ini berarti termasuk pakai telekung. Itu makruh. Telekung yang motifnya gini, kadang-kadang telekung yang pakai nino gambarnya prozen apa pak? Prozen. Yo lah tuh nino pakai telekung gambarnya prozen, makruh. Ya mohon maaf. Lah nino pakai telekung warnanya pink. Khawatir kage ukang jamaanan di belakang kebetulan bantu duduk mah kuping iluk niat pas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum mak ikut tapi tidak haram, tidak hukumnya pak, cuma makruh. Itu menghias masjid dengan ornamen-ornamen yang berlebihan itu makruh. Makanya mohon maaf orang Muhammadiyah tidak mau. Ada hot-hot yang di depan ini cik rajin galak masuk. Oh masjid orang hampir kalau masjidnya orang-orang Muhammadiyah tidak ada ornamen kayak kok hot-hot yang ada karena dunia. Biasalah masjid tegak-tegak biasa. Umpama pencatatan apa-apa tidak ada cukup. Paling kadang-kadang mohon HP di nonaktifkan. Nah paling itu. Nah kalau kita dihias. Tapi kata beliau ini bukan haram, bukan juga wajib, tapi hanya sekedar makruh. Jadi, nah termasuk apa? Menghias kayak lembaran-lembaran mushaf Al-Quran. Maka Al-Quran zaman dulu umpama kok Al-Quran gambarnya kok di depan sampulnya itu diperindah bagus. Nah, ini juga hanya sekedar makruh. Apakah berdosa? Tidak berdosa enggak. Itu ya, dia hanya sekedar makruh. Nah kemudian yang selanjutnya kata beliau Wamubahatul kal musafahati aqiba sholati subhi wal asri. Nah termasuk adalah hal-hal seperti hal yang keempat adalah hal yang mubah. Yang mubah itu apa? Salaman setelah sholat subuh dan sholat asar. Umumnya malah kita kadang-kadang bukan hanya subuh dan asar, asal ba'da sholat ya assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi, salaman ulang sebelah kanan, salaman ulang sebelah kiri. Imam ngaju ke belakang salaman dengan jamaahnya. Ini mubah. Mubah itu artinya apa? Boleh, tidak termasuk dilarang. Nah kemudian yang selanjutnya adalah watawassu fil ma'akul wal masyrubi. Termasuk adalah makanan dan minuman seperti ini. Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal itu adalah hal-hal yang mubah, boleh dilakukan. Bahkan makan walau mubah bisa jadi
wajib. Awak kalau yonian nak sembahyang payak nian, ulun makan, lu makan tak? Awak sholawat payak, makanya itu tadi kejar sudah takbiran, makan dulu supaya sholawatnya semangat itu. Alhamdulillah pas ma'alul qiyam kan semangat semuanya. Itu berharap mudah-mudahan ketika ma'alul qiyam kita sama-sama muji Rasulullah, mudah-mudahan juga Rasulullah berkenan itu untuk mengijabah doa-doa kita yang selanjutnya. Jadi doa-doa kita mudah-mudahan dikabul oleh Allah. Wa tahlil inda tasaddaq. Nah ini kemudian yang selanjutnya adalah wa tahlil inda tasaddaq. Tahlilan, sedekah ketika tahlilan boleh. Kalau pandangan mereka orang-orang yang tidak mau tahlilan itu karena mikirnya ngapa? Lagi susah tambah susah. Jadi ini mohon maaf. Ini yang kadang-kadang apa ya namanya? Mohon maaf ini. Kita kan biasa kalau di situ kan ini nggak perlu kayaknya pakai ini. Ini hanya sekedar untuk apa namanya? Untuk sharing. Nggak perlu lagi pakai ini deh. Contoh bayar fidyah sholat. Fidyah sholat. Kalau orang itu beradu nggak apa-apa. Iko kadang-kadang yang meninggal orang tidak punya. Nak bayar fidyah sholat. Iko mohon maaf. Kalau orangnya itu beradu tidak apa-apa lah silakan. Boleh. Saya juga tidak bertentangan kok. Tapi saya kalau nak diajak orang ada bayar fidyah sholat, saya lebih baik ngindar. Tapi saya tidak nentang mereka. Tidak apa-apa. Iko pikirnya kalau orang beradu tidak apa-apa. Kok mohon maaf. Yang meninggal pas kebetulan orangnya tidak adu. Payahlah hidup miskin. Lah kok nak bayar fidyah sholat, rembuh dengan keluarga yang meninggal, tidak tahu-tahu kumpul mau kita bayar fidyah sholat yang itu. Ketika lah kumpul bayar fidyah sholat, bingungnya macam mana kok biasanya kok yang bagi sedekah dengan rombongku, ayo beli susah. Akhirnya sampai ngutang. Iyo kalau dapat ngutang, kalau ngutang nambah beban dengan jenazah. Nah itu yang kadang-kadang mohon maaf, fidyah sholat monggo. Tapi saya kalau mau kok diajak bukan ada orang meninggal diajak, "Dek, tolong nak bayar fidyah sholat." Mohon maaf, monggo teruskan yang lain. Saya tidak menentangnya, monggo. Tapi mikir gitu, kalau orang tuh adu tidak apa-apa lah. Silakan. Ujung-ujungnya yang dapet kok ketemu dewa. Gara-gara kau lah bayar fidyah sholat, kalau lah tiba orang tuh keluar, tapi dah. Yang tadinya nak beramal jadi tidak beramal. Karena apa? Batinan kumpul, mohon maaf kok. Algo berapa nian nanti bagi, tapi akhirnya jadi harapan, mohon maaf kok. Kalau beradu itu tidak masalah. Tapi kalau tidak ada kan akhirnya jadi beban. Ya mohon maaf mungkin nak untuk beli kain kapan, be. Bingungnya, ya Allah kok nak beli kain kapan. Untunglah kita kok banyak di daerah kita kok di kampung kita, alhamdulillah orang banyak nak peduli galuk lah. Kok kayak ndak ada kain kapan, aduk lah cie kok nak berangkat, alah mau berangkat, aduk lah kain kapan untuk orang kok. Aduk. Nah, itu pikirnya kalau pas ndak aduk, kalau orangnya aduk, monggo silakan. Kalau ndak aduk, khawatirnya itu tadi lah keluar kumpul orang kok keluar, tapi mangge kok melecok, ya Allah, enggak meninggal kata pula melecok. Dan ini mohon maaf kok. Lo kok disampaikan model kok yo karena pernah terjadi. Lo kok tahu nih, saya mohon maaf mato-mato banyak. Itu. Nama pasang ini kadang-kadang ya Allah yo. Itulah tadi kalau ado enggak jadi masalah. Itu malah ilu. Tapi kalau pas dah ado, itulah jangan nak dikato. Itu nanti lo tetap dilaksanakan, tapi tidak perlu nyebut itu nanti hebatnya. Tapi memang diniatinya kita nak beramal soleh. Macam tu pula dengan tahlilan. Jika kau memang ado anak disukun, barang itu pemakan pemilu. Kalau ada syukur. Kalau tidak ado, kita nanti pun jangan pula nak ago dari rumah makanlah. Jangan dari rumah aku anduk mak ada kulit kau sepodak situ ngapok 7 hari. Itu mohon maaf iko jangan nunggu kohan. Mohon maaf lah. Iko saya nostalgia awak lah dulu nak. Jadi kau lah dulu lah janganlah sampai terjadi itu. Kalau umpama kau ndak adonan dapetnya disukun kan penting kantik tiba kulhu
tahlil elok itu. Yang penting tidak ada beban. Khawatirnya mohon maaf. Lah selesai nuju hari totalan di belakang lah sepanjang tinggi panjang. Sedekah kok pas malah hari ketiga kok catatannya kok tidak pening lain do menolak lagi melecok model itu lah banyak pula akonan kadang-kadang nambah beban. Kita senang dengan tahlilan iyo, tapi kalau bisa apolanan dapet kita suguhkan ya itulah. Kalau ndak dapet niat kita jangan nak dipaksa sampai-sampai kok mohon maaf nanggung kesiko nyari tumbak apa nyari tambalan kesiko itu jangan lah kalau bisa. Kalau saya yakin ketika kau agri warisnya ketika kau mengadakan hal itu lah kepastian dan beban. Nah lain halnya kalau memang dado beban, ndak apa-apa lah. Kita ngapo untuk ugang tua kita kok. Aponan ada toh yang apa kita makan kita tempati itu juga tinggalan dari orang tua kita. Kalau lah sama-sama sepakat model itu insya Allah tidak akan jadi beban untuk yang meninggal. Tapi jika kau ado yang tidak sepakat terlebih tidak sepakat itu khawatirnya jadi beban. Nah ini mohon maaf ini kalau saya sampaikan kok sampai model kok yo tolonglah untuk gemuko kita yo sama-sama kita. Kalau biasa kok kita nak kok pidia umpama kok ada orang panggil pidia ungkang sembahyang. Kalau kita buat tegak situ, ikut duduk, tidak apa-apa. Berbagi sokah dia ungkang keluarga yang meninggal, terima. Tidak yo dibagi, tidak usah nak cakap bila kita anak. Itu yang bagusnya. Nah ini, jadi mohon maaf kok saat disampaikan hal itu. Jadi untuk ke depan lah, mudah-mudahan kita yo apa yang kita lakukan. Yo, seiring berjalan waktu mudah-mudahan bisa karena lillah semuanya. Apa yang kita lakukan inna sholati wa nusuki, hidup juga karena Allah, wa mahyaya hidupku wa mamati matiku lillahi rabbil alamin. Sholat kita, ibadah kita itu lah kemudian hidup dan mati kita ya semata-mata lillahi rabbil alamin. Enak ngadu ungkang nan kemalangan kita tiba ya semuanya diniati dari rumah bismillah lillahi ta'ala. Nah ini sedapat mungkin kita lakukan hal-hal yang seperti itu. Ini mohon maafnya kok. Nah kemudian termasuk waziaratil kubur, ziarah kubur. Wa naqidalika laisa bid'atin, dan hal-hal yang lain itu termasuk bukanlah bid'ah. Wa inna ma'adasa min akdi amwalin nas bil aswaqil mailiyah. Nah, termasuk adalah wa inna ma'adasa min akdi amwalin nas. Nah, termasuk hal-hal yang terjadi, hal-hal yang baru termasuk bid'ah. Apa? Pungli di pasar. Ngambil koha, aduh pasar, mohon maaf, jadi centeng di pasar, ngambil koha. Sekian dari siko 1000 jadi pungli di pasar. Nah inilah yang tidak boleh. Nah itulah yang termasuk yang bid'ah. Nah kemudian wal'abi bil qurrah, main bola jadi ajang perjudian. Mohon maaf, sampai Mbak Abdul Lutfi pernah kok. Mbak Abdul Lutfi itu dipanggil. Jadi orang Mbak Abdul Lutfi itu kalau diundang-undang itu kadang-kadang kalau tidak ada niatan hatinya beliau payah datang. Ketika mau datang ada uganan taruhan. Datang muda. Bagi Rasul datang. Datang muda, datang. Berapa yang datang? Taruhannya berapa? Puluhan juta. Nyangka Mbak Abdul Lutfi itu hadir dipanggil orang jika datang 10 juta. Datang beliau ya udah 10 juta. Kalau beliau datang dipanggil 10 juta. Apa yang terjadi ketika beliau naik? Tidak ada yang ngasih kabar apa-apa. Ketika beliau naik panggung, saya tahu. Saya datang ke si Koko untuk taruhan dek Niko. Langsung wassalam tutup balik. Itu Mbah Habib. Jadi makanya beruntung alhamdulillah kawan-kawan yang sudah sama-sama ikut baiat Thariqah Syadziliyah itu yang gantungan ke atasnya dengan Mbah Habib. Yang belum mudah-mudahan masih ada kesempatan sama-sama kita ikut baiat Thariqah Syadziliyah ataupun Thariqah apa karena masih nyambungnya dengan Mbah Habib. Jadi itu yang ngomong kita disiko beliau ngerti masih hidup lah apalagi Hadratus Syekh Hasyim
Asy'ari. Beliau pendiri-pendiri NU tahu niat dengan kita yang kita gawe kok tahu niat. Itu yang Mbak Habib Lutfi beliau masih ada orang ulama yang hidup di masa modern. Sekarang ini loh kok untuk taruhkan danangnya itu beliau ngerti. Padahal tidak ada yang kasih tahu. Beliau tegak di atas panggung. Awak tahu lah, awak tiba kemari kok untuk taruhkan Niko. Ada orangnya di situ, yo langsung beliau tutup salam, minta diantar balik ke Pekalongan. Ya Allah, Rabbi Karim. Makanya kita jangan seudon lah itu dengan orang-orang itu, yo guru-guru kita, walau kok guru di kampung-kampung itu berusaha jangan seudon. Ya khawatirnya nanti guru itulah dikasih mauna pertolongan oleh Allah, dikasih maziah kelebihan oleh Allah, itu khawatirnya itu. Ya mungkin yang ini bab yang kita bahas masih bab awal, yaitu bagian pertama. Insya Allah pada pelajaran minggu depan sama-sama kita pada bagian yang kedua. Terima kasih. Ini yang dapat saya sampaikan.